Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang baik karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan, persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita angkat satu pujian yang mengatakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Benar ya Tuhan, walaupun dunia bergoncang, tapi Engkau tetap Allah. Engkau tetap Allah yang akan mengasihi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa yang di surga, kami akan memulai menyembah, memuji, bersukaria dengan kami akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah persekutuan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita akan melompat bersukaria bagi nama Tuhan. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang mengatakan bersyukurlah.
Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat bagi-Mu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, Yesus kami puja, sebab hanya Dia Yesus yang kita puja, Dia yang kita sembah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, Kau Raja kami Tuhan, kami mengagungkan-Mu. Haleluya, Hosana bagi Dia, sebab Kau yang layak Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya.
sebab Kau yang layak Tuhan. I will worship you. Haleluya. Kami bersyukur Kau baik bagi kami. Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang sangat mengasihi kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Kami lihat kebesaran-Mu Tuhan. Kami lihat kebesaran-Mu. Kepada hambanya saya persilakan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau boleh kami saat ini bersama-sama ada untuk berkumpul demi nama Tuhan, beribadah dari rumah-rumah kami masing-masing dalam ibadah online. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehadiran-Mu pun juga demikian. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu akan menjamah dan melawat semua kami yang berkumpul demi nama Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, bisa berikan senyum yang terbaik. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan. Kita boleh melaksanakan ibadah meskipun di rumah-rumah kita masing-masing. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir untuk menjamah dan melawat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan sekalian, mari persiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini, pagi hari ini saya mengambil satu tema untuk pembahasan kebenaran firman Tuhan, yaitu tindakan yang tepat di saat yang tepat. Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sadar, keadaan di sekeliling kita itu sangat mempengaruhi tindakan kita. Jadi itu sangat mempengaruhi respon kita. Nah, berbicara tentang tindakan dan keadaan yang terjadi, ada namanya keadaan yang terjadi itu di luar batas kemampuan kita. Kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang terjadi atas alam semesta ini. Tapi secara sederhana kita bisa mengontrol respon kita terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sederhananya situasi yang sementara sedang kita hadapi ini yaitu COVID-19. Kita tidak pernah berpikir bahkan prediksikan. Karena memang ini terjadi di luar batas kemampuan kita, di luar kontrolan kita sebagai manusia.
Nah, yang bisa kita kontrol adalah respon kita dalam menanggapi situasi yang terjadi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, respon kita itu sangat mempengaruhi kita, ya. Jadi kalau respon kita salah itu akan mempengaruhi diri kita, ya, merugikan diri kita, merugikan keluarga kita, bahkan lebih parah itu akan mempengaruhi, bahkan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk kita ada di dalam satu perenungan, di bawah satu teks, yaitu di dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu akan mengikutinya. Angin ribut diredakan. Ayat 22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air yang mengamuk, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya ketika mereka ada di tengah danau dan badai taufan, angin ribut datang menghantam perahu mereka. Nah, ketika angin ribut menghantam perahu mereka, ada hal-hal menarik di sana yang bisa kita lihat. Murid-muridnya datang kepada Yesus, membangunkan Yesus, ya. Tentunya mereka datang dengan pemikiran bahwa ini adalah sesuatu hal yang berbahaya dan ini menjadi masalah. Kemudian pada waktu mereka datang kepada Yesus, Yesus menunjukkan satu hal yang lebih penting daripada sekedar angin taufan itu, yaitu masalah yang lebih penting. Masalah yang lebih pentingnya adalah hilangnya kepercayaan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menunjukkan sesuatu kepada murid-muridnya. Dia katakan, di manakah kepercayaanmu? Seolah-olah murid-murid ini telah kehilangan kepercayaan kepada Yesus. Mereka tidak tahu mereka bersama-sama dengan siapa. Sehingga ini menjadi sebuah masalah yang penting. Menjadi fokus Yesus di dalam bagian teks yang kita baca ini. Yaitu kepercayaan kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kepercayaan atau berbicara tentang iman, kita melihat di dalam tokoh-tokoh dalam Alkitab, kita menemukan Abraham. Karena beriman, dia mengambil tindakan-tindakan yang tepat dan melewati masa-masa sulit. Bukan hanya itu, Ayub juga demikian. Dia beriman kepada Tuhan. Dan dengan iman kepada Tuhan, dia mengambil tindakan-tindakan yang tepat. Sehingga dia melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, iman itu rupanya bukan berbicara tentang hal-hal yang supranatural saja. Tidak. Tapi iman itu juga berbicara tentang hal-hal yang sederhana. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus di dalam kitabnya. Dia katakan bahwa iman itu adalah sesuatu yang dilakukan setiap hari. Jadi hal-hal sederhana itu adalah wujud daripada iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sedang dihantam dengan satu masalah yang sangat mengguncangkan dunia global hari ini. Tetapi izinkan saya bertanya kepada kita sesuai dengan teks kebenaran yang sudah kita baca bersama-sama. Bagaimana dengan iman kita kepada Tuhan Yesus? Apakah karena COVID yang permasalahannya belum selesai sampai hari ini iman kita menjadi kurang atau menjadi keok? Ataukah iman kepercayaan kita ada dalam keadaan yang stabil? Ini harus menjadi fokus, harus menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena ini yang menjadi fokus Tuhan Yesus kepada murid-murid. Ketika badai taufan datang menghantam perahu, murid-murid menganggapnya sebagai masalah. Mereka datang kepada Yesus, tapi Yesus katakan itu bukan masalah. Yang jadi masalahnya adalah hilangnya kepercayaanmu
kepada Yesus, kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, iman adalah sesuatu hal yang baik. Iman adalah respon yang harusnya kita tunjukkan dalam menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan secara seksama dengan bertanya, kenapa murid-muridnya harus beriman kepada Yesus? Kenapa murid-murid Yesus harus beriman kepada Yesus dalam situasi seperti itu? Hal yang pertama adalah karena Yesus yang mengajak mereka. Ayatnya yang ke-22 kita lihat. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, nah ini penting. Marilah kita bertolak ke seberang danau. Jadi Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang ke seberang danau. Jadi perjalanan mereka itu bukan keinginan murid-muridnya, tidak. Tapi perjalanan mereka adalah keinginan dan kemauan Yesus. Perjalanan mereka adalah ajakan daripada Yesus. Yesus yang mengajak murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengajak Bapak Ibu Saudara pergi ke Papua, itu karena saya tahu keadaan Papua. Saya tahu destinasi terbaik di Papua itu di mana. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak perlu banyak bertanya kepada saya karena saya orangnya, saya tahu dan saya ini adalah orang Papua. Sehingga pada waktu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, saya akan bertanggung jawab atas Bapak Ibu Saudara sampai tiba di tujuan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, sebenarnya terindikasi satu pengertian bahwa Tuhan Yesus akan bertanggung jawab kepada murid-muridnya dalam perjalanan itu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang sangat menarik. Ketika murid-muridnya bersama dengan Yesus dihantam badai, dihantam angin ribut, mereka kemudian mulai tidak percaya kepada Yesus yang mengajak mereka. Tetapi mereka melupakan satu hal, bahwa meskipun mereka ada dalam keadaan yang seperti demikian, perjalanan itu bukan keinginan mereka. Perjalanan itu adalah kemauan Yesus. Perjalanan itu adalah ajakan Yesus. Sehingga kalau itu adalah maunya Yesus, maka Yesus bertanggung jawab penuh apapun yang terjadi. Sehingga ini menjadi sesuatu hal yang akhirnya Yesus berkata kepada mereka, di manakah imanmu? Kenapa? Karena pada pasal-pasal sebelumnya kita menemukan bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang, mengadakan mujizat. Tapi sampai pada titik itu mereka meragukan Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita ambil? Segala doa hari ini telah dinaikkan oleh orang-orang percaya. Bahkan segala usaha oleh pemerintah, bahkan semua orang telah melakukan segala macam usaha untuk menghentikan COVID-19 ini. Tapi kalau sampai pada titik ini kita berada dengan keadaan seperti ini, berarti Yesus mau kita ada di titik ini dan kita berserah kepadanya bahwa Dia adalah pribadi yang sanggup untuk memberikan jalan keluar. Dia adalah pribadi yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Dan kalau Dia mau kita ada di dalam perjalanan ini sampai pada titik ini, maka Dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Dia bertanggung jawab penuh atas bisnis kita. Dia bertanggung jawab penuh atas pendidikan kita. Dia bertanggung jawab penuh atas segala hal dalam hidup kita. Sehingga kalau Yesus bertanggung jawab penuh atas hidup kita, jangan khawatir. Dia adalah Bapa kita yang akan mempercukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Pada bagian yang kedua kita melihat kenapa murid-muridnya harus percaya, beriman kepada Yesus. Bagian yang kedua ada di ayatnya yang ke-24. Karena Yesus tidak tertidur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-24, ya. Saya mau membawa Bapak Ibu untuk kembali dulu sebelum ayat 24 di ayatnya yang ke-23. Di sana dikatakan bahwa dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Nah, di ayatnya yang ke-24, maka datanglah murid-muridnya. Pada waktu murid-murid membangunkan Yesus, ada hal yang sangat menarik terjadi di sana. Pada bagian ayatnya yang ke-24 memberikan informasi bahwa Yesus tidak tertidur. Yesus tidak jauh untuk menolong murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, penjagaan dan perlindungan Yesus adalah penjagaan yang ketat. Perlindungan yang ketat yang diberikan oleh Yesus kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengukur kuasa Yesus. Kita tidak bisa mengukur kuasa Tuhan dari situasi yang terjadi.
terjadi di sekeliling kita. Kita ada dalam situasi yang sukar, kita ada dalam situasi yang sulit, kita ada dalam masalah. Tetapi masalah, situasi yang sulit itu tidak akan pernah mengurangi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dia bekerja dalam kekayaan kemuliaannya untuk memberkati umatnya. Dalam pemikirannya yang sempurna. Sehingga kadang-kadang kita tidak mengerti dan kita berpikir Tuhan sedang tertidur. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu jauh dari kita. Kadang-kadang kita berpikir dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Kita berpikir, aduh kemana Tuhan? Saya sudah berdoa sekian lama tapi tidak ada jawaban. Kita berpikir Tuhan jauh dari kita. Tapi saya mau katakan ini, Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak jauh dari kita. Dia bekerja jauh lebih daripada yang kita pikirkan. Ya, dia bekerja jauh lebih daripada apa yang kita mengerti. Kenapa? Karena dia yang lebih mengerti tentang hidup ini. Dia yang jauh lebih mengerti tentang hidup kita. Sehingga pada waktu dia mengerjakan karyanya, pada waktu dia mengerjakan rencananya yang terbaik dan dia menunjukkannya, kita akan mengerti bahwa Tuhan tidak jauh dari hidup kita. Tuhan tidak tertidur. Dia menjaga dan melindungi kita. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sesuatu catatan yang penting bagi kita. Tuhan pasti melakukan sesuatu. Dia pasti melakukan sesuatu. Jika Tuhan tidak menenangkan badai, dia pasti melakukan sesuatu dengan menenangkan hati dan jiwa kita untuk melewati badai yang kita hadapi. Tuhan tidak tertidur, Tuhan tidak jauh dari kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, jangan hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ada di ayatnya yang ke-26. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus harus percaya kepada Yesus? Karena Yesus menepati janjinya. Haleluya. Karena Yesus menepati janjinya di ayatnya yang ke-26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Danau Galilea. Ini yang adalah destinasi tujuan daripada perjalanan awal. Yesus mengajak murid-muridnya untuk sampai ke ayatnya yang ke-26 ini. Nah, dalam perjalanan itu ada masalah. Tapi masalah itu tidak membatasi tujuan Tuhan atas murid-muridnya. Masalah tidak pernah membatalkan perlindungan dan penjagaan Tuhan yang ketat atas murid-muridnya. Tujuan Tuhan pasti terjadi. Rencana Tuhan pasti terjadi. Rencananya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Apapun situasi yang kita terjadi, apapun situasi yang sedang terjadi. Apapun keadaan kita hari ini, dengar ini baik-baik. Rencana Tuhan, tujuan Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Rencananya tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Sehingga kadang-kadang kita bisa saja gagal dalam hidup kita. Kadang-kadang kita terjatuh dan kita berpikir kita sudah kalah. Kadang-kadang juga iman kita sudah lengah, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tetapi ingat baik-baik, dalam situasi yang demikian, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Dia dalam rencananya, dalam kekayaan kemuliaannya, mengerjakan segala yang baik untuk memberkati umatnya menurut waktu dan rencananya yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga dalam menanti waktu ini, jangan buru-buru. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Waktu Tuhan juga tidak pernah terlalu lama. Waktu Tuhan tepat bagi setiap kita. Saya percaya ada jalan keluar dari masalah yang sementara sedang kita hadapi. Masalah apapun itu yang sementara sedang kita hadapi. Masalah keuangan, bisnis, pendidikan, bahkan masalah kesehatan global hari ini COVID-19. Ada jalan keluarnya. Yang Yesus mau adalah percaya kepadanya. Dia pasti melakukan sesuatu dan rencananya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan satu cerita. Ada satu anak kecil yang naik pesawat dalam perjalanan menuju ke kota tujuan. Pesawat itu melewati cuaca yang buruk sekali. Kemudian pramugarinya memberikan informasi bahwa pesawat ini ada dalam situasi yang buruk, jadi diharapkan semua tenang. Karena situasi yang semakin parah, semakin berbahaya, semua mulai menaikkan doa masing-masing. Tetapi ada satu anak kecil yang duduk di bagian belakang. Dia tenang-tenang saja, dia baik-baik saja senyum. Dan dia
sambil main handphone di di bagian belakang. Kemudian semua orang heran, wah ini yang lain semua ada sementara berdoa, takut. Karena dalam bahaya, ini anak kecil baik-baik saja, tenang-tenang saja. Kemudian Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, mereka waktu tiba di tempat tujuan, mereka bertanya kepada anak kecil itu. Mereka katakan, anak, adik, kenapa adik bisa tenang-tenang saja padahal tadi kita ada dalam bahaya? Kemudian anak kecil ini menjawab, yang bawa pesawat adalah bapak saya. Saya tahu bapak saya tidak mungkin mencelakakan saya. Dia pasti bawa saya sampai di tujuan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita berdoa kepada Tuhan dan memanggilnya Bapa, harusnya kita menjadi seperti anak kecil ini. Dalam situasi seperti apapun, Tuhan kita Yesus Kristus merancangkan rancangan yang baik. Meskipun kita ada dalam keadaan yang buruk, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, tetap beriman kepada Yesus. Karena dia pasti melakukan sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ajar kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang mau percaya, berserah penuh kepadamu. Bahwa dalam situasi apapun Engkau tetap merancangkan rancangan yang terbaik bagi kami. Tuhan tolong kami agar iman kepercayaan kami kepadamu tetap teguh. Meskipun kami ada dalam situasi-situasi yang sukar, yang sulit. Karena kami tahu Engkau pasti merancangkan rancangan yang terbaik dan membukakan jalan bagi kami. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami kepadamu dan percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang merancangkan segala rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Jamah jemaat-Mu ya Tuhan, jika jemaat-Mu ada dalam kelemahan iman, oleh karena kepercayaan yang semakin menurun, jamah dan kuatkan umat-Mu kembali, agar umat-Mu kembali percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang heran. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, yang boleh kami renungkan bersama. Haleluya, segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya sangat percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya penginjil Cikomote yang telah menabur benih firman Tuhan, dan kita percaya benih firman Tuhan akan tumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati hambanya dalam keluarga, dalam pelayanan, dan dalam semua aktivitas serta kegiatannya. Jemaat yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita akan menyiapkan persembahan kita dan mendengarkan pengumuman. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah online Unlimited Church. Kami mengundang Anda untuk bergabung kembali minggu depan di ibadah online di channel YouTube Unlimited Church. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendukung pelayanan gereja, Bapak Ibu, jemaat bisa memberi persembahan dengan mentransfer pada rekening gereja di bawah ini. Bagi anak-anak sekolah minggu UC Kids bisa bergabung dalam ibadah UC Kids di channel YouTube Unlimited Church. Terima kasih dan damai sejahtera melimpahi kita semua. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya jemput kita semua berdiri, persiapkan hatimu, dan arahkanlah semua pikiran, perasaanmu
kehidupanmu kepada Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Kita akan menyanyikan pujian doa Yabes. Haleluya. Kiranya berkat daripada Tuhan turun atas saudara-saudara sekalian. Berkat yang melimpah-melimpah. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan. Betapa baiknya Engkau. Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah kami hari ini. Engkau hadir di antara kami untuk menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap percaya kepadamu dalam segala keadaan. Sebab bersama dengan Tuhan kami akan mencapai tujuan Tuhan yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini umat-Mu telah menyiapkan hati mereka untuk menerima berkat daripada-Mu. Umat Tuhan yang kekasih, angkatlah dua tangan-Mu, arahkanlah hati-Mu kepada Allah dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan oleh pertolongan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat daripada Tuhan turun memberkati umat Tuhan sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkat-Nya, mari dengan iman katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.